Jangan mengkhawatirkan kami, dan juga jangan mencari kami. Kami mampu melindungi diri kami sendiri dengan baik. Sebaliknya, kalau kamu harus lebih mandiri dan kuat dalam mengurus panti asuhan sendirian, urusan yayasan bisa ditunda sementara. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Pamanmu sudah mentransfer semua tabungannya selama bertahun-tahun ke nomor rekening Dewi Land, ditambah dengan uangmu sebelumnya. Seharusnya cukup untuk beberapa waktu. Mungkin saat ini kami sudah membereskan masalah dan sudah kembali lagi. Mungkin, Dewi, kamu sudah cukup dewasa untuk mulai benar-benar mandiri. Bibi percaya, tanpa kami, kamu masih bisa mengurus panti asuhan dengan baik dan menjaga dirimu sendiri. Kamu harus terus mengembangkan senjata rahasia dan obat bius. Ini adalah pertahanan dasar. Dan juga, jangan lupa berlatih bela diri setiap hari. Jangan biarkan kemampuan bertarungmu menurun. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melindungi diri sendiri saat menghadapi situasi berbahaya. Brandon, si bocah tengil, aku tahu kamu juga sedang membaca. Kamu harus ingat, kamu adalah seorang kakak. Saat kami tidak ada, kamu harus merawat Dewi dan panti asuhan baik-baik, juga dirimu sendiri. Paham? Sudahlah, pamanmu sudah memanggilku terus. Dia selalu bilang bahwa aku terlalu banyak bicara. Aku kira aku bisa menjaga prinsipku dengan cara tidak menikah dan tidak punya anak. Tapi di hadapan kalian, aku tetaplah seorang bibi yang terlalu banyak bicara. Jangan sedih, anggap saja kami hanya bepergian jauh. Jika beruntung, kita mungkin bisa bertemu lagi. Tanda tangan terakhir, bibi kalian selamanya. Dia membuat emoji senyum serta paraf dan meninggalkan rasa optimisme di atas kertas dan di hati Dewi. Air mata Dewi perlahan mengalir, tapi ia malah berkata sambil tersenyum, "Dasar, jadi sesedih ini. Hanya liburan kan? Mereka akan segera kembali." Aku sangat mengkhawatirkan mereka. Sedangkan Brandon tidak sekuat Dewi, dia sangat gelisah. Mereka berdua saat itu bisa membawa beberapa senjata dan berani membunuh hingga markas besar gangster, langsung membunuh semua anggota gangster. Sekarang mereka harus meninggalkan tempat ini tanpa jejak, jadi pasti masalahnya serius. Dewi tidak berkata apa-apa, ia hanya mengunci gudang senjata dalam diam dan mengambil surat Bibi Lauren. "Dewi, apa kita perlu mencari mereka?" tanya Brandon cemas. "Mereka sudah tua dan tidak sekuat dulu. Aku khawatir." "Aku juga khawatir, tapi apa yang bisa kita lakukan setelah menemukan mereka? Hanya akan memperlambat mereka," kata Dewi yang pura-pura kuat. "Selain itu, kalau kita pergi juga, bagaimana dengan panti asuhan? Bagaimana dengan anak-anak?" Ini Brandon kehabisan kata-kata. Dari surat Bibi Lauren ini memberitahu kita langsung tentang situasinya, karena dia tahu aku tidak akan bertindak gegabah. Dewi berkata dengan sangat masuk akal, tapi suaranya sedikit tersendat. Brandon tahu Dewi juga sangat mengkhawatirkan Bibi Lauren, tapi panti asuhan adalah tanggung jawabnya. Dia tidak bisa pergi begitu saja, jadi dia hanya bisa terus memikul tanggung jawab ini dan melanjutkan kehidupan. Bibi Lauren juga menyadari hal ini, jadi dia memutuskan untuk memberitahu mereka apa adanya. Tentu saja jika Bibi Lauren tidak memberitahu mereka, Dewi akan merasa tidak tenang dan menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu, yang hanya akan menambah masalah. "Ayo semangat, kerja dengan baik,"
kata Dewi menarik nafas dalam memberikan semangat pada Brandon dan dirinya sendiri. Bibi Lauren dan Paman Joshua telah pergi. Kedepannya, kamu harus menjaga panti asuhan. Cepat beres-beres, lalu ke sana. Tapi, Bibi Lauren memintaku ikut kamu ke tempat Pangeran Willy. Brandon selalu ingat pada tugasnya. Kalau Bibi Lauren dan Paman tidak ada, aku juga tidak bisa tinggal terlalu lama di sana. Dewi berkata sambil mengerutkan kening. Aku khawatir gangster dan rekan-rekannya akan menyerang panti asuhan. Jadi, apa kamu akan pergi ke panti asuhan bersamaku? Tanya Brandon dengan cepat. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa muncul di panti asuhan. Kalau tidak, mereka akan menyerang anak-anak, kata Dewi dengan serius. Beberapa hari ini, aku harus segera menyempurnakan senjata dan racun. Jadi kuserahkan panti asuhan padamu. Paham. Brandon mengangguk. Kalau begitu, malam nanti saat kamu pulang dari tempat Pangeran Willy, aku akan menjemputmu. Bibi Lauren yang minta. Oke. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan dengan lancar. Dewi bangun pagi setiap hari untuk berlatih menyempurnakan racun dan senjata rahasia. Pergi ke tempat Pangeran Willy pada pukul 3-4 sore. Dulu saat ke sana, selain pengobatan, ia masih menikmati bunga dan teh bersama Pangeran Willy, membahas tentang obat-obatan. Tapi sekarang, dia pergi ke sana dengan tergesa-gesa dan bergegas pulang setelah pengobatan. Pangeran Willy bertanya apa terjadi sesuatu di rumah. Dia hanya bilang ada banyak urusan di panti asuhan. Pangeran Willy tidak bertanya lagi, tapi setiap kali dia melihat Brandon menjemputnya di luar halaman, tatapannya menjadi sangat rumit. Dasar Brandon, seperti seorang pengawal. Setiap malam datang dan menunggu. Setiap kali Nona Dewi mendapat panggilan masuk darinya, dia segera pergi tanpa menghabiskan tehnya. Robin mengerti perasaan hati tuannya. Brandon dan Dewi adalah teman masa kecil. Mereka saling mengasihani seperti adik dan kakak. Dia hanya memperhatikannya. Nada suara Pangeran Willy begitu tenang. Adik kakak, kenapa aku dengar dari pengawal keluarga Moore bahwa Brandon adalah mantan pacar Nona Dewi? Robin agak bingung. Mungkin dulu Dewi sengaja menggunakan Brandon sebagai tameng untuk menolak Elle. Pangeran Willy tersenyum kecil. Dewi tidak akan menyukai Brandon. Benar juga. Robin dengan cepat berseru. Kemampuan Brandon biasa-biasa saja. Kurang dari 1/10 dari pangeran. Bagaimana mungkin Nona Dewi menyukainya? Pangeran Willy jarang setuju dengan perkataan Robin. Manusia, semuanya adalah binatang yang mengejar kekuasaan tanpa terkecuali. Benar, tidak ada pesaing selain Tuan Elle. Robin menghela nafas. Bicara tentang Elle, dia sepertinya tidak berbuat apa-apa akhir-akhir ini. Pangeran Willy agak bingung. Sudah berhari-hari dia tidak menghubungi Dewi, tidak datang mencarinya. Dia sedang sibuk apa? Mungkinkah dia menyerah? Robin menebak. Orang angkuh sepertinya pasti tidak mau menundukkan kepalanya demi cinta. Seharusnya tidak semudah itu untuk menyerah. Pangeran Willy tidak berpikir demikian karena sifatnya yang sombong. Dia tidak mudah menyukai seseorang. Dan begitu dia menyukainya, tidak mudah untuk melepaskannya. Lalu, kenapa dia tidak datang mencari Nona Dewi? Robin tidak mengerti. Nona Dewi kembali ke Swidolan sudah hampir 20 hari. Mereka berdua bertengkar seperti ini. Dia tidak datang. Jika itu Anda, mungkin akan segera datang. Aku seorang pengangguran, Pangeran Willy berkata sambil tersenyum. Dia baru saja menyelesaikan urusan Ivan.
Mungkin ada banyak hal yang harus diurus. Di saat seperti ini, wajar jika karir adalah hal yang terpenting. Baiklah, berarti tidak begitu menyukainya, jawab Robin. Jika itu aku tidak akan pernah memperlakukan Dewi seperti ini. Kali ini Pangeran Billy malah setuju. Dibahas-bahas, hanya tidak begitu menyukainya saja. Jika itu aku tidak akan pernah memperlakukanmu seperti ini. Di dalam mobil, Brandon juga mengatakan yang sama karena Sonny datang mencari Dewi untuk mengucapkan perpisahan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke bandara dan kembali ke kota Snowy. Dewi mengatakan, "Hati-hati di jalan," dan meminta Brandon untuk melajukan mobilnya. Brandon merasa bahwa Lorenzo benar-benar tidak tulus. Jelas-jelas dia sudah menyinggung Dewi, tapi dia malah tidak datang untuk menjelaskan dan minta maaf. Menyuruh bawahannya yang bilang sekarang menarik bawahannya kembali. Apa-apaan ini? Brandon marah, jadi dia mengutarakan amarahnya. Dewi tampak sangat tenang. Dia hanya berkata, "Anggap saja tidak pernah dimulai. Toh, aku tidak terlalu menderita." Tidak menderita? Brandon tiba-tiba mendengar kata kuncinya. Berarti kamu dan dia belum itu? Tentu saja tidak. Dewi memelototinya. Baguslah. Brandon sangat gembira. Dewi tidak bicara, tapi hanya melihat keluar jendela. Dia terlihat sangat tenang, tapi hatinya sebenarnya sangat rumit. Sekarang bahkan Sonny telah ditarik kembali. Tampaknya Lorenzo benar-benar ingin menyerah. Sebenarnya Lorenzo tidak begitu mencintainya. Dewi mendengarkan nasihat Bibi Lauren dan berniat berinisiatif menghubunginya dengan tujuan bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak disangka pria itu sudah menyerah sebelum mereka sempat berkomunikasi. Dewi tidak bisa menahan rasa sedihnya saat teringat hal ini. Dia membenci dirinya yang pengecut. Dia terus mengingatkan dirinya bahwa dia tidak boleh memikirkan Lorenzo lagi. Selesai begini saja, kelak tidak perlu memiliki hubungan apapun. Kak Sonny, sepertinya Nona Dewi tidak merespon apapun tadi. Apa dia masih marah? Dari tempat yang tidak jauh, pengawal yang melihat mobil Dewi yang pergi menjauh pun bertanya penasaran. Meski marah, Nona Dewi tidak akan menunjukkannya, ujar Sonny tidak berdaya. Dia selalu suka berpura-pura kuat. Lalu, apa kita harus pergi sekarang? Tanya anak buah itu. Apa pergi? Iya, tunggu dua orang itu muncul lagi. Mengerti. Sonny membawa pergi semua pengawal lalu menelpon Jasper. Panggilan itu segera tersambung. Halo. Kak Jasper, tadi sudah bertemu Nona Dewi. Sekarang kami pergi dulu. Cari tempat yang lebih tersembunyi untuk bersembunyi. Keluar lagi saat Denny dan rekannya muncul, ujar Jasper memberi perintah. Selain itu, apa sudah memasang alat penyadap suara? Tidak ketahuan oleh Nona Dewi kan? Aku sudah memasangnya di mobil dan telapak sepatu Brandon. Ponselnya juga sudah diawasi. Seharusnya tidak bermasalah, ujar Sonny. Sedangkan Nona Dewi, aku tidak berani. Siapa Brandon? Jasper tertegun lalu segera teringat. Mantannya itu. Iya, dia. Sonny segera menambahkan. Dia menjemput Nona Dewi setiap hari. Sepertinya masih tinggal bersama Nona Dewi. Hubungan mereka sangat intim, seperti keluarga. Jasper menatap ke arah Lorenzo yang ada di depannya dengan takut-takut. Wajah pria itu langsung muram dalam sekejap. Sebelumnya ada Pangeran Billy dan sekarang bertambah Brandon. Bahkan masih tinggal bersama dan diantar jemput setiap hari. Beneran tidak terlihat ternyata Dewi adalah wanita genit. Kupikir, mungkinkah mereka? Sudahlah, lakukan sesuai rencana dulu.
Jasper takut Sony akan memancing Lorenzo kalau terus berbicara, jadi segera memotong perkataannya dan mengalihkan topik. Sebelumnya, karena melindungi secara diam-diam, jadi Denny dan rekannya tidak berani muncul. Sekarang kalian bersembunyi, sepertinya mereka akan segera muncul. Saat itu, kita akan menangkap mereka semua. Lalu kalian jemput Nona Dewi ke kota Snowy. Baik, mengerti. Jasper menatap Lorenzo dengan hati-hati setelah mematikan panggilan. Tuan, jangan marah. Sepertinya ada salah paham di sini. Salah paham? Salah paham apa? Tanya Lorenzo sambil mencibir. Kamu berkata salah paham antara dia dan Willy atau Brandon. Ini Jasper tidak tahu harus menjawab apa, jadi hanya bisa berkata, aku hanya merasa Nona Dewi bukan orang seperti itu. Bersama pria saat tengah malam, sekarang malah tinggal bersama mantannya. Bukan orang seperti itu. Lalu, orang seperti apa? Makin dipikirkan Lorenzo makin marah. Wanita brengsek ini, dia akan mati kalau aku melihatnya. Jasper menahan nafas dan tidak berani berbicara, juga tidak tahu harus berbuat apa. Kalau bukan karena urusan di sini belum selesai, aku benar-benar ingin terbang ke sana untuk menghabisinya. Sekarang Lorenzo sudah sangat tidak sabar dan sangat ingin bisa pergi menemui Dewi. Sekarang adalah saat penting dan menentukan apakah kita bisa menekan kekuatan Ivan dan ketiga keluarga besar. Tuan tidak bisa pergi. Jasper buru-buru menasehati. Jeff baru berangkat ke Swedoland sejam yang lalu. Jeff akan membawa Nona Dewi kembali segera setelah menghabisi Denny dan rekannya. Beritahu Jeff, meski harus ditangkap, dia juga harus membawa wanita itu kembali. Ujar Lorenzo memberi perintah dengan mendominasi. Baik, Jasper segera menyampaikan perintah itu. Beberapa hari selanjutnya berjalan dengan lancar, hanya Dewi yang sering tidak fokus karena khawatir akan terjadi sesuatu di panti asuhan. Karena itu, dia akan keluar diam-diam setiap subuh dan berpatroli di panti asuhan, lalu baru bisa kembali untuk tidur dengan tenang setelah melihat semuanya aman. Setiap malam dia tidak tidur dengan baik, jadi tidak bersemangat saat pergi ke tempat Pangeran Willy. Pangeran Willy mencemaskannya dan bertanya apa yang telah terjadi, juga apa ada yang bisa dibantu, tapi dia hanya berkata, belakangan lebih sibuk dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Malam ini saat Dewi bersiap mandi dan beristirahat, entah kenapa dia tiba-tiba merasa tidak tenang. Tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk saat dia akan menelpon menanyakan kabar panti asuhan. Hai, lama tidak bertemu. Denny. Dewi bergidik, ternyata pria itu belum mati. Kaget kan? Denny mengeluarkan suara tawa yang menakutkan. Kamu mengira aku sudah mati. Maaf mengecewakanmu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Dewi dengan nada dingin. Ada begitu banyak orang melindungimu. Apa yang bisa kulakukan? Sindir Denny sambil mencibir. Hanya bisa membiarkanmu mendengarkan suara ledakan saja. Saat mengatakan itu, suara ledakan yang keras dari ujung telepon terdengar. Sekujur tubuh Dewi bergidik, dia bergegas ke jendela untuk melihat. Benar saja ada cahaya dan kobaran api besar yang tampak dari langit yang tidak jauh darinya. Terjadi sesuatu pada panti asuhan. Bagaimana? Apa suaranya merdu? Tanya Denny sambil tersenyum dingin dari ujung telepon itu. Masih ingin mendengarnya. Dasar gila, gila! Dewi berteriak marah dengan panik. Ada apapun, langsung serang aku saja. Jangan melukai anak-anak. Aku memang ingin menyerangmu, tapi terlalu banyak orang yang menjagamu. Aku tidak punya cara lain. Ujar Denny sambil menyeringai. Oh ya,
Apa jarak 2 panti asuhan lagi jauh darimu? Apa kamu bisa mendengar suara ledakannya dari rumah? Kamu jangan bertindak sembarangan. Kamu panik. Denny tertawa. Kalau tidak ingin mendengarnya, ambil paspormu dan temui aku di bandara. Aku segera datang. Jangan mencelakai anak-anak panti asuhan lagi. Dewi sangat emosional. Anak-anak itu tidak bersalah. Seperti Tania. Jangan bicara omong kosong. Denny menyela kata-katanya. Kalau aku tidak melihatmu dalam setengah jam, aku hanya bisa mengirim anak-anak itu ke surga untuk menemani Tania bermain. Kamu... Denny langsung mematikan panggilan itu saat Dewi akan berbicara. Dewi tidak bisa mempedulikan begitu banyak hal lagi. Dia segera berpakaian, memasukkan paspor dan dompet ke dalam tas lalu turun dengan membawa kunci mobil. Dia tiba-tiba teringat perkataan Bibi Lauren saat melewati ruang penelitian, lalu bergegas masuk dan memasukkan obat-obatan dan senjata rahasia ke dalam tas, kemudian bergegas pergi dengan mobil. Saat ini Brandon yang sedang mengenakan celana pendek bercorak bunga bergegas keluar. Dewi, terjadi sesuatu di panti asuhan. Segera pergi ke panti asuhan, cepatlah. Dewi buru-buru mendesaknya saat sedang menyalakan mobil. Kamu mau kemana? Dewi sudah pergi mengemudikan mobil sebelum Brandon selesai bertanya. Brandon segera kembali ke kamar untuk berganti pakaian, lalu membawa para pengawal dan bergegas ke panti asuhan. Sebelum pergi, dia membawa pistol mini yang diberikan Bibi Lauren untuknya, lalu memasukkan ke dalam sakunya dengan panik. Brandon menerima panggilan dari panti asuhan saat di perjalanan. Ternyata ledakan itu berasal dari tempat parkir di sebelah panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan terkejut dan sedang menangis sekarang, juga ditambah dengan situasi yang kacau. Mereka sudah melaporkannya pada polisi. Brandon bertanya apa ada anak-anak yang terluka. Petugas di sana menjawab untuk sementara tidak ada korban karena tempat parkir itu tidak terlalu dekat dengan panti asuhan. Meski efek ledakan itu terasa, tetap saja tidak melukai anak-anak. Brandon menghela nafas lega dan mengingatkan petugas untuk menjaga anak-anak dengan baik, serta berkata dia akan segera tiba. Lalu mematikan panggilan dan menghubungi Dewi. Namun Dewi tidak mengangkatnya, jadi Brandon hanya bisa mengirim pesan untuknya. Ledakan itu berasal dari tempat parkir di samping panti asuhan. Anak-anak tidak apa-apa.